Kali ini, mungkinkah peristiwa besar terjadi? Qin Yichen bergumam di dalam hatinya. Tetapi dia tidak akan berpikir bahwa besarnya masalah itu jauh di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, alis Ziyun memiliki ujung jari seperti ujung jari serigala ilahi. Dan kekuatan dewa melonjak menjadi gambar Tao. Dalam gambar, cahaya 9 warna melirik ke seluruh dunia. Dan siluet ramping menembak satu tembakan pada satu waktu. Saya akan membawanya pergi hari ini. Yang mana saya berani menghentikan saya. Banyak monster melihat ini. Saling memandang. Saya tidak bisa menahan tawa dan berkata, ini bosmu. Ini semacam jenis. Ziyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia mengungkapkan identitas keturunan True Dragon, Yao Shan tidak mengungkapkannya. Bunuh dia, tapi bawa dia ke sini. Bintang tempat Ziyun sekarang adalah bintang utama Monster Sovereign, yang tampaknya menjadi kepala bintang. Gambarnya berubah lagi, tapi ini adalah ingatan Ziyun, dan pemandangan itu adalah milik Ziyun. Ah, tanda seru. Tanda seru. Teriakan. Rao adalah gerakan yang tidak bisa tidak disaksikan oleh semua iblis. Ternyata lunasmu diberikan oleh Hao Suang. Kamu bisa melakukan ini. Nak, dan kamu bisa bertahan. Itu layak untuk lunas Anda. Layar berubah lagi. Di makam para dewa, dia dan bosnya melewati suku Youlang untuk menyelamatkan kupu-kupu yang cerah. Klan kupu-kupu Mingguang belum musnah. Klan kupu-kupu Mingguang juga akan segera hadir. Mantan klan kupu-kupu Mingguang sangat kuat. Para dewa melihat ingatan Ziyun. Bukannya Ziyun takut mati atau dikhianati. Lagi pula, mereka ingin pergi ke dunia baru. Metodenya harus dikendalikan oleh Monster Sovereign lama. Jika Monster Sovereign lama benar-benar mudah dilakukan, maka pasti akan mengenali identitas bos dan Lu Xiaolu. Belum lagi dia punya pilihan sekarang. Ziyun bahkan melihat Dewa Iblis di kuil, dan merasa ada yang tidak beres. Karena jika Dewa Iblis ini menembak mereka semua, hanya 2000 pembangkit tenaga muda dari Iblis Utara dan Dongman yang bukan lawan sama sekali. Bahkan Ziyun semakin bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bisa selamat dari lubang hitam Monster Sovereign sebelumnya. Menggelengkan kepala tidak lagi memikirkan hal ini. Ziyun tidak mau membiarkan orang memeriksa ingatannya setelah membuktikan identitasnya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Namun, Dewa Iblis langsung memegang kepalanya. Jangan main-main. Dewa Iblis lain juga tertawa. Saya belum melihatnya. Keturunan naga sejati. Tapi sudah berapa tahun berlalu. Tiba-tiba, sepertinya saya telah tinggal di lubang hitam Monster Sovereign terlalu lama. Dan semua Dewa Iblis menganggur dan menganggur. Sepenuhnya menggunakan ingatan Ziyun untuk menghilangkan kebosanan. Ziyun cemas, tapi tidak bisa melepaskan diri. Bekerja sama dengan pikirannya sendiri adalah proyektor. Setelah menyaksikan pengalaman makam para dewa, banyak corak Dewa Iblis sedikit berubah. Tentu saja, tidak masalah Qin Yichen mereka membantai Liga Qianhuang. Meskipun Liga Qianhuang juga merupakan ras monster, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Yang mengejutkan mereka adalah pertempuran yang dimenangkan Qin Yichen atas pembangkit tenaga listrik ras iblis dan menyelamatkan Jin Yaohui. Gadis kecil dari rusa 9 warna baik-baik saja. Aku khawatir itu satu-satunya bibit rusa 9 warna, kan? Kakak laki-laki ini juga cukup galak. Keturunan naga sejati sekarang semua orang berteriak di prefektur Zong, dan dia bisa membunuh semua ras iblis. Layar berubah lagi. Melihat keluarga kupu-kupu yang cerah menyala, hari kedua Qin Yichen keluar seperti orang lain. Saat itu, semua Dewa Iblis tidak senang. Mengapa anakmu tidak pergi ke kabut pengantin baru? Mari kita lihat kentutnya. Dan bosmu bukan? Gadis klan kupu-kupu Mingguang sangat berair. Ziyun berantakan. Dewa Iblis ini benar-benar bebas. Tetapi bosnya bukannya tidak mampu. Bos saya adalah pria dengan keluarga. Banyak Dewa Iblis tertegun. Kemudian tertawa 2 kali. Dan terus memeriksa ingatannya. Aliran gambar secara signifikan lebih cepat. Di medan perang Xinjiang Timur, Raja Naga Guangling dibangkitkan. Pedang ilahi skala terbalik di tangan. Memenggal kepala Raja Ilahi. Dongmen, alam rahasia Kaisar Dewa. Mereka bertiga bertarung berdampingan. Menjungkir balikkan Raja Ilahi dari 2 ras. Dan siluet ramping sebenarnya sama bagusnya dengan keturunan Kaisar Dongman. Anak kecil Dongban dapat membudidayakan para dewa sedemikian rupa sehingga memang merupakan spesies dari suku Xiaohu. Bosmu bernama Qin Yichen. Apakah ini sangat sulit? Untuk menghadapinya, ini sedikit lebih buruk daripada saat itu. Ziyun tidak akan senang kali ini. Bagaimana Anda bisa benar-benar meledakkannya dan mengganggu ingatan saya? Meskipun Dewa Iblis ini tidak dapat bersaing dengannya sekarang, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia dan bosnya dapat pergi bersama mereka, bahkan melampaui mereka. Banyak Dewa Iblis saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan mata satu sama lain. Meskipun mereka adalah Dewa Iblis, mereka bahkan mengikuti orang kepercayaan penguasa monster tua. Tetapi saya harus mengatakan bahwa hanya ingatan tentang anak naga kecil ini membuat mereka merasa tidak biasa dari ketiganya. Tetapi itu hanya di tempat mereka. Bagaimana mungkin lebih baik untuk menurunkan wajah mereka? Keturunan naga sejati.
Itu benar-benar bukan nama yang buruk. Layar berakhir hingga Anda memasuki lubang hitam monster Sovereign. Serigala iblis itu menarik ujung jarinya dan melihat ke atas. Oke, anak ini juga keturunan naga sejati. Padahal, mereka sudah lama melihatnya, hanya menganggur dan membosankan. Keturunan True Dragon keluar dalam 4 kata, dan Ziyun merasa bahwa dewa iblis ini lebih bersahabat dengan mata mereka. Tidak ada lagi penindasan kekuatan ilahi, dan Ziyun melihat ke atas, sehingga saya dapat melihat bintang monster Sovereign paling makmur dari monster utara ini. Monster dan dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas satu sama lain dan sangat luar biasa. Ziyun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia pernah ke istana kekaisaran Istana Timur, tetapi tidak menyangka bahwa dia telah menjadi bajak laut yang kalah dan tetap diam selama bertahun-tahun. Bintang utama, menjulang dan tidak jatuh, masih bisa membelah. Di aula besar tempat iblis itu berdiri, Ziyun mendongak dan perlahan melihat bayangan dewa. Bayangan dewa itu memberinya pandangan yang mulia menghadap para dewa. Tetapi sebelum Ziyun dapat sepenuhnya melihatnya, dia melihat dewa iblis itu mengambil gambar. Apa yang kamu lihat? Penampilan ilahi saya, Anda bisa menghujat. Telapak tangan ini sangat kasar, dan membawa wajah Ziyun langsung ke tanah. Untungnya, wajah Ziyun tebal. Tidak, tubuh berdaging dari Golden Immortal 9 Heavenly Layer masih sombong, jadi dia menarik wajahnya dengan marah. Tidak peduli seberapa sengitnya, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Saya telah melihat Kaisar Dewa Kaisar Timur, dan leluhur saya juga telah membantu Anda. Adapun pelit ini, tapi saya melihat Dewa Iblis itu tertawa dan tersenyum. Bagaimana dengan itu? Kamu hanya bisa dihitung sebagai anak naga kecil sekarang. Suara itu berakhir, dan Dewa Iblis itu muram. Juga, lebih baik tidak menjadi kaisarku lagi. Sebutkan pencuri kacau di depanku. Ziyun menggertakkan giginya. Ini tempatmu. Aku menahan diri. Pada saat ini, siluet Dao-Dao datang, dan ada riak di langit yang diselimuti kekuatan ilahi. Dan itu hanya beberapa dewa iblis yang terbang. Dewa iblis ini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya ganas. Kekuatan ilahi berubah menjadi rantai Dao-Dao, dan mereka telah menangkap banyak pembangkit tenaga listrik. Pusat kekuatan ini memiliki Dimen Utara dan Dongman. Pada saat ini, masing-masing terlihat pucat, sepertinya mereka dipukul dengan ringan. Ziyun menatap diam-diam di matanya. Dia memperkirakan bahwa jika setan-setan ini tidak ingin menangkap mereka, mereka tidak akan hidup sekarang. Sial, pencuri kesucian tidak terlalu baik, tapi ada senjata ilahi yang memotongku. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang ditangkap dengan kejam oleh iblis jenderal ilahi kemudian, wajahnya sedikit suram. Tetapi saya melihat gunung iblis membuka mulutnya dan berkata, kesetiaan kepada kaisar saya. Bagaimana dengan lengan yang patah? Selain itu, ini hampir merupakan kumpulan persembahan terakhir.